Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengapresiasi inisiasi dari bidang pembinaan SMP yang hari ini melaksanakan rapat koordinasi, menyikapi dan mengevaluasi perkembangan terakhir pelaksanaan PTM terbatas dan juga perkembangan terakhir kegiatan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau saya lihat, jadi saya sengaja bikin background-nya itu adalah kalender akademik bulan Desember tahun 2021. Karena kita pada saat ini, seperti kita tahu ada Kemendagri nomor 62 tahun 2021 terkait dengan pemberlakuan PPKM level 3 di saat periode Natal dan Tahun Baru. Kemudian keluar lagi Kemendagri nomor 66 tahun 2021 tentang pencabutan atau tidak berlakunya lagi rencana pemberlakuan PPKM level 3. Dan di situ diamanatkan di diktum nomor 2, diktum kedua, huruf B, bahwa kegiatan di sekolah itu diserahkan kepada Kemendikbud untuk menindaklanjuti. Dan perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini kami pun belum mendapatkan informasi ataupun regulasi lanjutan terkait dengan pencabutan pembatalan PPKM level 3 di periode Natal dan Tahun Baru. Maka dengan demikian kami sampaikan, kami tegaskan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan agenda kegiatan pembelajaran, kegiatan di sekolah, itu kembali ke kalender pendidikan. Di bulan Desember, kita tahu bahwa tanggal 17 Desember itu pelaksanaan pembagian dan titi masa rapot semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian libur kapan dan masuk lagi kapan ada di situ. Bapak Ibu yang saya hormati, perkembangan terakhir terkait dengan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan, bahwa saat ini kita masih melaksanakan PTM terbatas, pembelajaran tatap muka secara terbatas, yaitu terbatas hanya satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang bisa melaksanakan menjalankan protokol kesehatan COVID-19 yang sesuai dengan daftar periksa yang ada di Dapodik dan hasil verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Dinkes. Kemudian seperti kita ketahui bahwa SKP 4 Menteri mengamanatkan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 ini dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu 2 bulan pertama disebut dengan adaptasi kebiasaan baru dan selanjutnya disebut dengan kebiasaan baru. Kedua-duanya mengamanatkan tetap dengan prokes, yaitu maksimal kapasitas kelasnya adalah 50% untuk jenjang SD dan SMP. Kemudian kantin tidak boleh buka, aktivitas kegiatan luar, ekstrakurikuler itu tidak dilakukan. Kemudian kalau ada orang tua yang mengantar jemput, itu tidak diperkenankan untuk masuk sekolah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sesungguhnya itu adalah untuk di fase pertama tadi, yaitu 2 bulan pertama. Dan seperti kita ketahui bahwa pembelajaran tatap muka di Tangsel dimulai pada tanggal 6 September 2021, maka dengan demikian sudah lebih dari 2 bulan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saat ini satuan pendidikan sudah boleh masuk ke fase berikutnya atau belum? Ya, apakah kegiatan ekstrakurikuler, apakah kantin sudah bisa dibuka atau belum? Nah,
Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata bahwa COVID masih ada dan kebijakan dari provinsi dan Tangsel daerah itu masih harus mewaspadai adanya paparan virus corona. Maka dengan demikian bahwa kegiatan PTM terbatas itu sama dengan di fase pertama. Bapak Ibu yang saya hormati, kita menyadari bahwa aktivitas siswa itu yang paling lama bukan di sekolah, tapi di luar sekolah, yaitu antara sekolah dan rumah di luar, ya. Kemudian juga interaksi siswa kita di rumah. Maka yang perlu kita waspadai adalah bahwa anak-anak itu harus tetap sehat sehingga terbebas dari paparan virus corona. Ini yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu. Ya. Artinya pengawasan kita bukan hanya ada di sekolah, tapi juga kita mampu berkoordinasi, berkolaborasi dengan di luar sekolah, yaitu dengan orang tua siswa, dengan masyarakat, dalam hal ini adalah pemerintah setempat, RT, RW, lurah, gitu ya. Kemudian juga dengan dinas kesehatan, dengan Satpol PP dan sebagainya. Terkait dengan memastikan bahwa anak-anak yang datang sekolah itu dalam keadaan sehat. Ini yang terus harus dipantau betul. Maka pernah saya sampaikan bahwa yang berperan penting dalam hal ini adalah wali kelas. Jadi wali kelas sebelum anak atau siswa itu hadir di sekolah secara offline, wali kelas sudah tahu siapa yang akan hadir dan dalam kondisi seperti apa. Apakah sehat atau memang sakit. Kalau sakit tidak usah ke sekolah. Kalau di rumah ada yang terpapar atau yang isoman, sedang isoman, maka anaknya pun tidak usah ke sekolah. Itu jadi peran kelas itu penting sekali. Pengawasan aktivitas di luar. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bahwa beberapa saat yang lalu ada kasus di mana anak-anak kita melakukan tawuran, ya, dan ada di antaranya yang meninggal dari jenjang SMA. Ini tentu menjadi perhatian kita, ya, bagaimana dan harus bagaimana harus kita melakukan pengawasan terhadap putra-putri kita, ya. Maka saya yakin bahwa tidak mungkin hanya diawasi oleh sekolah, oleh kepala sekolah dan guru-gurunya, oleh wali kelasnya. Karena tadi aktivitas di luarnya lebih lama. Maka kita harus berkolaborasi, koordinasi dengan masyarakat, dengan orang tua siswa. Pastikan anak itu aktivitasnya hanya di rumah dan di sekolah. Diminimalisir aktivitas di luar itu, di luar, nongkrong, apapun, karena memang saat ini masih belum disarankan. Walaupun mal sudah boleh buka, walaupun rumah makan sudah boleh dibuka, walaupun bioskop sudah boleh dibuka, tapi sedapat mungkin kita menyadarkan pada para siswa lebih baik ada di rumah ataupun di sekolah. Ini akan lebih aman, baik dari paparan virus maupun aktivitas lain yang negatif. Bapak Ibu yang saya hormati, selain dari pengawasan di luar seperti itu, tentu mengintensifkan, memaksimalkan pembinaan-pembinaan secara komprehensif, ya, sinergi oleh semua pihak yang ada di sekolah. Kepala sekolah, gurunya, wali kelasnya. Jadi bukan hanya wali kelas, tentu guru-guru lain juga harus peduli setiap anak, ya, setiap anak. Dan kita juga berkoordinasi dengan kepolisian setempat, ya, untuk menghadirkan mereka, bisa melakukan pembinaan atau mungkin pembinaan secara virtual seperti ini juga bagus.
Itu Pak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal tadi saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan respon terhadap